Selamat pagi Bapak dosen dan juga Ibu Pamo. Hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata saya yang kedua di siklus 2. Mudah-mudahan dengan adanya nanti kekurangan saya paku, untuk kedepannya saya bisa perbaiki lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus menyanyikan lagu wajib dulu. Ayo, siapa yang ke depan dulu memimpin? Nanti semangat nyanyinya ya. Iya. Semangat. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, satu pulau ya. Dari Sabang sampai Merauke, berada pulau-pulau, satu menyatu menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanahku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ayo memimpin kebaktian. Sambil perhatikan dulu. Semua lipat tangan, Lipat tangan semua. Jika jiwaku berdoa, 1, 2, 3 ya. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku. Ulangi dulu. Tinggikan sebelum sedikit dan suara. Jika jiwa 1, 2 ya. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajarlah putri saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakmu Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam sembilan surga, puji syukurlah namamu ya Bapa, atas berkat dan lindunganmu kami beroleh kesehatan. Ya Bapa, kami mau belajar berilah kepintaran agar bisa menjawab pertanyaan atau pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru kami ya Bapa. Ya Bapa, orang tua kami yang kami tinggalkan dimanapun mereka berada, Engkau tetap menyertai mereka. Berkati segala pekerjaan tangan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Nah, sebelum kita belajar bersama, kita bernyanyi dulu bersama sebagai penyemangat kita untuk belajar pagi hari ini. Lagunya No Bullying. Masih ingat kan? Masih, Bu. Kita mulai 1, 2, ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejek,
saling menyayangi. Itulah ajaran Tuhan kepada kita, ya kan? Saling menyayangi sesama ciptaan Tuhan. Pembelajaran kita hari ini mengenal yang namanya benda cair. Apa itu bilang? Benda cair. Untuk kita mengenal lebih dalam lagi dan memahaminya, ayo kita membaca bersama. Mari. Semua dulu sama-sama kita membaca. Ayo latih. Kenapa dibilang permukaan bumi kita ini berapa katanya? 70% apa? Negara kita negara Indonesia, ya kan? Jadi negara kita ini dikenal dengan negara maritim. Kenapa dibilang negara maritim? Karena lebih luas lautan daripada darat. Walaupun kamu perhatikan setiap hari luas ini darat, tapi lebih luas lagi apa? Lautan. Dikenal negara kita ini adalah negara maritim, ya kan? Nanti anak didik saya untuk di kelas tinggi kamu belajar lebih dalam lagi negara-negara yang terdiri dari lautan mana, di laut apa yang kamu ketahui nanti diajarkan itu di kelas tinggi. Tapi ingat di kelas 3 ini kamu harus mengetahui walaupun kamu jalan karena di tempat kita ini agak jauh ke laut, tapi ingatlah kalau negara kita, negara Indonesia adalah terdiri dari negara maritim yang terdiri dari apa? Lebih luas lautan daripada. Nah, jadi di laut itu apa yang ada di laut rupanya? Terutama dulu ikan langsung ikan. Tapi yang paling utama dulu kita ketahui adalah air. Kalau di laut dia pasti udah tempatnya apa? Jadi air itu kalau minggu yang lewat kita sudah mempelajari benda padat, air itu dinamakan juga benda. Kenapa? Kalau benda dikatakan benda yang mempunyai kegunaan atau mempunyai manfaat. Seperti ini buku, benda buku, barang buku, ya kan? Jadi air itu pun dikatakan apa? Benda yang mempunyai banyak manfaat atau kegunaan. Dikatakan benda sama itu dengan barang yang mempunyai manfaat dan kegunaan. Coba dulu, siapa yang bisa menyebutkan manfaat air? Salah, ya. Apa manfaat air dalam kehidupan kita sehari-hari kalian ketahui? Itulah manfaatnya, ya kan? Tapi kita kenal itu adalah benda cair. Seperti apa sifat benda cair tersebut, ya kan? Kalau kemarin benda padat kalian ketahui, walaupun dimasukkan contohnya kapur yang ada dimasukkan ke gelas, tidak apa?
kalian nanti harus bisa membuat kalimat menyimpulkan bahwa benda cair itu seperti apa sifatnya. Sudah? Nah, dari kelompok si Citrara dulu. Nah, coba masukkan dulu ke dalam gelas sambil diamati. Ayo, coba kalian lihat. Tadinya di sini dia seperti apa? Bentuknya seperti sesudah dituang dia ke dalam gelas, bentuknya seperti apa? Kalian lihat? Seperti gelas. Tepuk tangan dulu. Sekarang tuang lagi ke tempat minuman jajanan ini. Ini yang dari gelas ini aja. Belan. Kalian apa? Kalian perhatikan bagaimana sifatnya? Berbentuk mangkok. Berbentuk Mangkok. Sekarang isi dulu ke dalam botol. Dari ini aja. Ini air. Tetap ini air ya kan? Air. Bentuknya Seperti mangkok. nah, kebetulan ada ini yang tumpah. Jadi seperti apa? Berceceran namanya, iya kan? Iya. Iya seperti tanah, seperti apanya ini? Tempat tumpahnya ini berceceran, ya kan? Iya. Kalau dimasukin ke botol tadi bentuknya seperti Wow. dimasukkan tadi ke dalam gelas bentuknya seperti Gelas. Nah, ini dinamakan apa? Wadah atau tempat ya. Dimasukkan ke tempat ini. Bentuknya seperti ini, tapi tadinya cuma satu tempat di dalam botol. Tapi dimasukkan ke sini bentuknya seperti ini, ya kan? Nah, kelompok 2. Ibu mau melihat dulu, mau praktekkan percobaannya. Kalian mau dibuat di mana dulu? Ayo. Dari mana kalian tuang? Nah, tadi bentuknya seperti ini kan? Ya kan? Ini beda ke sini kan? Nah, tuang dulu ke dalam gelas. Kalau kalian amati, bentuknya seperti apa itu? Apa masih seperti ini? Seperti gelas. Nah, seperti gelas. Itu namanya seperti wadahnya, ya kan? Itulah sifatnya. Sekarang tuang lagi ke sini. Seperti apa kalian lihat bentuknya? Seperti Apa? Gelas tempat jajan? jajanan. Jajanan. Tepuk tangan dulu. Nah, saya mau kelompok 4. Ini banyak kali persiapannya. Terima kasih. Nah, dengan berbagai jenis tempat. Kemana dulu kalian masukkan? Kalau dia mati sambil ya, nah, masukkan. Ini aja dulu buat apanya. Inilah apanya. Bentuknya? Seperti gelas. Tuang lagi ke baskom. Ini aja tak tuang, kan ini tadi. Tuangkan semua. Bentuknya? Seperti baskom. Seperti tempatnya baskom. Tuang lagi ke sini. Beda lagi bentuknya ya kan? Iya. Yang disimpulkan berarti sesuai dengan wadahnya. Isikan lagi ke tutup termos. Bentuknya seperti wadahnya juga, ya kan? Tepuk tangan. Kelompok 3, mana airmu? Begini percobaannya. Jangan ibu yang buat percobaan, kalian langsung. Baru dia mati. Bentuknya seperti
Stop. Stopless. Bagus. Tuang lagi. Yang tadinya dia berbentuk botol aqua, sudah dituang ke stopless, bentuknya seperti stopless. Bagus. Ini aja tuang. Seperti apa bentuknya? Seperti botol aqua yang kecil, iya kan? Bagus, tepuk tangan untuk semua. Dengarkan. Setelah kita tadi melakukan percobaannya, apalah yang bisa kalian simpulkan dari percobaan tersebut? Bahwa sifat benda cair itu bagaimana? Bentuknya berubah sesuai badan. Bagus. Nah, sekarang adalah pertanyaan ibu. Cobalah dulu sebutkan contoh-contoh benda cair yang kamu ketahui. Apa? Kalian kenal. Tapi satu-satu dulu. Bensin biasanya, tadi kan setiap benda itu mempunyai manfaat atau kegunaan. Yang kalian ketahui bensin itu manfaatnya apa? Manfaatnya agar kendaraan bisa digunakan. Bilang dulu untuk Bensin manfaatnya agar kendaraan bisa digunakan. untuk dipakai apa? Kendaraan bermotor dan juga mobil. Minyak goreng termasuk benda cair. Iya. Apa manfaatnya? Goreng ikan, pokoknya banyak kegunaannya, ya kan? Kalian kenal apa lagi benda cair? Apa? Kecap. Kecap untuk apa itu manfaatnya? Penyedap apa makanan, ya kan? Pernah kalian makan pisang? Terus disediakan yang kecapnya sama sausnya supaya tambah penyedap itu termasuk kan? Penyedap rasa ada lagi apa lagi tadi? Ayo sebutkan, berlomba. Ibu lihat nanti setiap kelompok siapa yang lebih banyak apa menyebutkan contoh-contoh benda cair. Dibuat manfaatnya untuk nanti kita umat Kristen biasanya kalau tahun baru suka ada dibeli mama sama bapak apa? Ada tamu langsung apa dikasih minum, ya kan? Karena rasanya apa lagi sirup makisa namanya, ya kan pohon pinang, ya kan? Karena sebentar lagi mau apa? Masuk hari besar apa? Agama? Natal. Jadi nanti suka disiapkan apa? Sirup. Siapa pernah minum sirup? Siapa lagi yang bisa memberi contoh tentang benda cair? Susu. Untuk diminum menyiapkan apalagi anak kecil seperti kalian harus dikasih susu supaya otaknya apa? Cerdas. Minum susunya siapa? Belinya susunya siapa anak? Biar pintar dia kata mamanya, ya kan? Sekali-sekali anak-anak itu sering dikasih susu supaya pertumbuhan otaknya apa? Lebih cerdas. Ayo siapa lagi yang bisa membuat? Oli. Termasuk benda cair kan? Nah, dengan yang lain lagi dan yang lain lagi. Nah, kalau minyak goreng, apakah bisa minyak goreng itu digenggam? Tidak Bisa. Kenapa? Digenggam. Bisa. Diginikan bisanya. Tidak bisa digenggam. Bisa digenggam minyak goreng. Air pun bisanya kita ginikan. Bisa digenggam. Kalau nggak ada apa? Ambilkan dulu airnya. Tapi bisa digenggam. Kenapa? Nggak bisa. Bisa digenggam. Jadi nanti kalian harus
masih bisa. Apa juga? Saus. Bisanya. Minta dulu sih kita kamu. Bisanya di sini jadi tahu, ya kan? Iya. Walaupun hanya sedikit. Sedikit. Nah, berarti sifatnya bisa Digenggam. Nah, untuk LKPD-nya, lembar kerja kelompoknya, lihatlah ada di sini buat lembar kerja kalian sesuai dengan kolom yang ada di buku paket. Isilah dulu nama-nama benda cair, kemudian bentuknya apakah berubah atau tidak. Nanti kalian cek inflasi dia apa kolom. Nanti lomba banyak dulu nama-nama benda cair yang dibuat. Nah, ini satu lagi. Itu dua. Kerjasama dulu kalian untuk membuat atau menuliskan contoh-contoh benda cair sesuai kolom yang di buku baru. Beri nanti tanda checklist sesuai dengan wadahnya, apakah berubah atau tidak berubah, apa bisa digenggam atau tidak dapat digenggam. Ayo, mulai sekarang dikerjakan kerjasama. Cari contoh-contoh benda cair. Baru nanti biar bisa kita simpulkan sifat benda cair. Siapa yang sudah siap? Lomba cepat. Udah diisi kolomnya di checklist? Itu. Ini kumpulkan di sini baru presentasi satu ke depan, satu per kelompok maju, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok siapa yang paling duluan? Kelompok 3. Dari hasil kelompok 1 gini ya, harus siap lah. Nama-nama benda cair terus. Sifat atau ciri benda cair. 1. Air. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Bisa digenggam. Dapat digenggam. Bagus. 2. Tepuk tangan dulu. Sudah mengerti kan? Bagus, benar. 2. Bensin. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Tepuk tangan. Benar dulu yang lain-lain. 3. Sirup. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Tepuk tangan. Ayo. 4. Minyak goreng. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Tepuk tangan. Ayo. 5. Kecap. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Tepuk tangan. Ayo, cepat. Kan 5 tadi, sudah 5 dia. Sifat atau ciri benda cair. 1. Minyak. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Tepuk tangan. Apa? Dapat digenggam. 2. Air. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Ya. 3. Sirup. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Tepuk tangan. 4. Saus. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Tepuk tangan. Ayo. 5. Kecap. Bentuknya Buat suara. berubah sesuai wadahnya. Dapat digenggam. Sifat atau ciri benda cair. 1. Air. Bentuknya berubah sesuai wadah. Dapat digenggam. Tepuk tangan. 2. Oli. Bentuknya berubah sesuai wadah. Dapat digenggam. 3. Minyak goreng. Bentuknya berubah sesuai wadah. Dapat digenggam. Tepuk tangan. 4. Sirup. Bentuknya berubah sesuai wadah. Dapat digenggam. Tepuk tangan. 5. Bensin. Bentuknya berubah sesuai wadah. Dapat digenggam. Tepuk tangan. Ayo.
begini dulu semua ceklisannya itu. Diapakan dulu ke depan. Oh, harus ada ceklisannya itu. Bagus. Dah, lanjut. 2. Minyak goreng. Menunya berubah sesuai wadah. Dapat digenggam. Ya. 3. Saus. Menunya berubah sesuai wadah. Dapat digenggam. Sama. Semangat. Jangan. Oh, ya. 4. Air. Menunya tetap walaupun wadahnya berubah. Tidak dapat digenggam. Ada yang salah. Apa? Tidak dapat digenggam. Nomor berapa itu nak? Apa? Air. Menunya tetap walaupun wadahnya berubah. Salah Bu. Salah itu nak. Yang paling besar air tadi. Air itu yang paling besar kan? Contohnya nampaknya paling banyak. Kalau air itu iya. Udah kamu lihat tadi kan. Nah, ini di kelompok ini kan? Kelompok ini kan? Nah, tengok dulu. Sini dulu kamu. Sini. Harus bisa ya nak. Kamu perhatikan ini teman yang lain ini nggak tahu. Kan ini air. Ini benda cairnya. Jadi ini dimasukkan ke gelas ini. Apa yang kamu perhatikan ini? Apa yang bisa kamu lihat di sini? Sesuai dengan kita. Tadinya bentuknya seperti ini. Tapi ini sudah dimasukkan di sini mengikuti kan? Seperti wadahnya jadi seperti ini dia bentuknya. Istilahnya kalau kita dinginkan ini di lemari es, bentuknya akan seperti ini kan? Iya Bu. Iya. Jadi sekarang kita coba turun masukkan lagi ke gelas. Tadi bentuknya sudah seperti ini. Masukkan lagi ke dalam gelas. Bagaimana kamu perhatikan? Sesuai bentuknya dengan gelas. Jadi air bentuknya sesuai dengan wadahnya. Bisa dilihat? Air bisanya kita apa sih? Yang penting bisa apa? Digenggam. Atau salah membaca kalau sini dulu perhatikan apa kamu? Hah? Tapi di sini kamu buatnya ini sesuai dengan wadah. Air. Salah membaca mungkin. Nanti lebih teliti lagi nak. Tepuk tangan dulu semua. Ya. Berarti kalian memahami hanya satu orang dia salah membaca, tapi di hasil kerjanya dibuatnya benar. Cuma salah membaca mungkin kawan ya. Nanti dipahami lagi ya. Sudah. Duduk. Sudah mengawal. Dari sini dulu anak, presentasi dulu kau. Karena cewek ini berani banget dia loh. Langsung dia paham, dipahami. Ayo. Kami sudah mengamati bahwa benda cair mempunyai sifat yaitu mengikuti sesuai wadahnya. Tepuk tangan. Itulah sifat benda cair, ya kan? Nah, baru Manfaatnya, kami sudah mengerti bahwa benda cair mempunyai manfaat seperti tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas dari kekurangan cairan akan membuat tubuh kita lemas. bagus. Tepuk tangan. Udah bagus. Siapa lagi yang bisa membuat kesimpulan di depan? Ayo. Ini yang ibu mau berani dia kan presentasi ke depan. Kesimpulan benda cair adalah benda yang dapat berubah mengikuti bentuk dan tempat yang menghindari wadahnya. Iya. Benda cair bisa dipakai saat mencuci piring, contohnya air, contohnya sirup bisa kita minum, contohnya kecap bisa penyedap makanan. Prinsip manfaatnya agar kendaraan bisa digerakkan. Bagus. Minyak goreng manfaatnya untuk menggoreng ikan. Nah. Bagus. Apa lagi? Kelompok 3 mana? Ini kelompok 3 kayaknya ngantuk-ngantuk loh. Apa perlu lagi kita menyanyi? Ayo. Pak Video bikin di depan. Sifat benda cair, melihat tempat atau warna benda cair. Manfaat benda cair, contoh manfaat air untuk memasak sayur, mandi, minum, membuat sesuatu dan membuat jus. Nah, manfaatnya itu. Tapi kesimpulannya sudah kalian amati tadi. Ternyata sifat benda cair itu bagaimana? Mengikuti sesuai wadahnya. Mengikuti seperti wadah. Wadahnya. Duduk
walaupun harus diperbaiki lagi hasil kerjanya. Udah? Ini, kelompok ini. Bikin. Siapa yang mau ke depan? Ayo. Kenapa? Ayo, bilang lagi sekali lagi Citra. Apanya? Kesimpulan benda apa itu? Biar didengarkan. Kami sudah mengamati bahwa benda cair mempunyai sifat yaitu mengikuti sesuai wadahnya. Manfaat. Kami sudah mengerti bahwa benda cair mempunyai manfaatnya seperti tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuh kita lemas. Jadi setiap benda harus ada kegunaannya. Tapi bisa disimpulkan bahwa sifat benda cair itu adalah selalu mengikuti seperti Wadah. ulangi dulu. Jadi sifat benda cair adalah air. Sifat benda cair 1, 2, 3. Sifat benda cair adalah selalu mengikuti seperti wadahnya. Contoh air tadi sudah dibuat di sini contoh. Dituang dia ke dalam gelas, bentuknya akan seperti gelas. Dituang ke dalam botol, bentuknya akan seperti Botol. harus bisa ya nak, ya harus belajar lagi ya. Lihat tengah-tengahmu pada berantem tak nih. Makanya jangan main-main waktu belajar. Waktu guru pun menerapkan kalian harus menyimak dengan benar. Sudah? Nah dengarkan, bagus. Jadi kesimpulannya kita harus mengetahui sifat benda cair itu tadi adalah selalu mengikuti seperti wadahnya. Tapi manfaat benda cair ini sangat besar, terutama air tadi, ya kan? Iya, Bu. Air. Kita perlu apa? Sehat. Nah, taunya anak-anak, turun tangannya. Di badan kita ini, darah yang ada di badan kita ini adalah bercampur dengan apa? Air. Makanya kita selalu dianjurkan banyak minum air putih terutama, supaya bagaimana? Sehat. Yang Ibu berikan pada hari ini, apakah kalian merasa puas atau senang? Tangan dulu. Mudah-mudahan untuk pembelajaran kita selanjutnya kalian lebih aktif lagi untuk mengikuti pelajaran yang dikasih Ibu, dan juga pesan Ibu jangan malas untuk belajar. Jangan hanya mengharapkan pelajaran yang di sekolah. Pelajaran yang di sekolah harus diulangi lagi di rumah. Baru harus rajin. Terutama menjaga kesehatan harus banyak minum air putih. Nanti dulu kata Ibu sekali lagi, orang 3 hari tidak makan. Itu bukan main-main itu. Makanya itulah saking besarnya manfaat air atau benda cair, termasuk benda barang yang mempunyai kegunaan. Nah, apa namanya senang dengan pelajaran kita hari ini? Senang ya kalian? Nah, ayo mau nyanyi dulu kita. Apa lagunya dulu kita buat? Aku anak sehat. Apa itu? Ayo dulu, 1, 2 ya. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena
pembelajaran ke depan, yaitu mengenai benda gas. Apa itu bilang? Benda gas. Karena sifat benda padat, benda cair, benda gas, tinggal benda gas yang nanti kita belajar lagi di hari yang akan datang. Tapi apa pembelajaran yang sudah dikasih hari ini, jangan lupa. Hari ini diingat, besok kita tidak bisa, ya kan? Simpanlah di semua dulu lagi pangkal pandai. Datang bawa buku, pulang bawa ilmu. Jadi setiap hari pelajaran yang kamu dapat di sekolah harus disimpan di otak. Jangan kamu berak-berak bawa buku dari rumah, tapi hanya apa? Datang duduk di dia. Tidak didengarkan atau tidak dipahami pembelajaran yang dipakai. Jadi maunya kamu datang setiap hari ke sekolah adalah ilmu yang kamu dapat dari sekolah. Nantinya menjadi bekal untuk masa depanmu lebih baik ke depan. Dan ulangi sekali lagi, datang bawa buku, pulang bawa ilmu. Kita akhiri pembelajaran kita. Dilipat tangannya, ikuti doa yang ibu bacakan. Tuhan Yesus, terima kasih berkatmu kepada kami sampai saat ini. Sehingga kami Tuhan dapat belajar dengan baik. Berilah kami Tuhan kecerdasan, kebijaksanaan, agar nanti kami dapat melanjutkan cita-cita kami di hari yang akan datang. Berkati juga Tuhan guru kami yang mengajar kami. Dosa yang kami perbuat